Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa? Ya, dengan saudara Anes. Iya Pak. Jadi di sini Anes datang menemui Bapak dalam perihal apa? Nah jadi begini Pak, saya mau konseling dengan Bapak. Mau konseling sama Bapak. Ya Pak. Jadi sebelumnya Bapak bertanya kepada saudara Anes, apakah ingin konseling kepada Bapak itu secara terpaksa atau kemauan dari diri sendiri? Iya Pak, dari kemauan saya sendiri Pak. Oke, sebelumnya sebelum kita melakukan konseling, terlebih dahulu Anes bisa menyebutkan asal Anes atau alamat gitu. Baiklah Pak. Perkenalkan, nama saya Anes Laksmana, biasa dipanggil Anes. Tinggal di Batu Sangkar, tepatnya di Kota Panjang, Kecamatan Sungai Tarap. Di Sumatera. Iya, Pak. Berarti di daerah Minang. Enggak Pak, Minang kejauhan. Jauh Berarti sekali. kejauhan. Iya Pak. Berarti itu di kampungnya dekat kampung si Aziz. Lumayan dekat Pak, Lumayan dekat. Soalnya Aziz itu teman tetangga kampung. di tengah kampung. Iya, soalnya Aziz itu juga teman bapak, Pak. Teman bapak gitu kan. Nggak tahu satu kampung sama Aziz gitu. Nah, di sini sebelum kita mulai gitu kan konselingnya, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, semoga kita diberikan kelancaran untuk Anes baik pun bapak gitu. Iya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini Anes mendatangi bapak. Jadi mungkin di diri Anes ada suatu yang gejala lah gitu, sebuah permasalahan yang dialami oleh saudara Anes, terus mendatangi bapak dengan kemauan diri sendiri. Iya Pak. Nah, sebelumnya Anes ada masalah apa gitu, baik itu secara diri sendiri atau masalah keluarga atau masalah yang lainnya gitu. Nah jadi begini Pak, saya mengalami itu kecemasan dalam saat ujian, yang mana saya ujian terus mengalami sakit-sakitan Pak. Takutnya nanti nilai saya anjlok. Iya, berarti Anes takut, cemas ketika mau ujian gitu kan? Iya Pak, karena setiap ujian Pak saya mengalami sakit-sakit seperti demam dan yang lain. Nah, kita ulas ke belakang dulu. Anes takut karena Anes setiap ujian itu demam, sakit gitu. Nah, sebelumnya Anes ada nggak mengalami, baik itu mengalami sakit atau sakit dari bawaan dari lahir atau gimana gitu? Enggak Pak, itu Pak cuman di setiap waktu mau ujian saya sering mengalami sakit, demam dan yang lainnya Pak. Jadi takutnya nanti nilai saya anjlok dan saya merasa malu kepada teman-teman yang lain, karena sebelumnya nilai saya bagus. Berarti mungkin tuh nggak ada sakit dari lahir atau dari luar gitu kan, ada diri Anes gitu kan. Iya, itu Pak. di segi keturunan. Nah, jadi kembalikan pada diri kita, dimana kita proses belajar kita telah bersungguh-sungguh gitu kan, tapi tiba di saat ujian kita mengalami sakit atau demam, itu kan sangat merugikan pada diri kita sendiri gitu. Iya Pak. Nah, jadi Anes mengalami kecemasan dan takut untuk nilai Anes itu anjlok gitu kan. Salah satunya Anes cemas karena Anes dimarahi sama orang tua jika mendapatkan nilai rendah gitu. Apakah Anes dimarahi sama orang tua gitu jika nilai Anes di bawah rata-rata gitu? Iya Pak. Nah, jadi Anes cemas gitu kan ketika nilai Anes itu rendah dari kawan-kawan lainnya. Nah, terus jika Anes takut, silakan Anes sampaikan kepada
orang tua seperti Anes sakit demam gitu kan sebelum lakukan ujian. Nah jadi dia tadi jadi kan di sini Anes mengalami kecemasan gitu kan. Biasanya seperti Anes ada kecemasan itu biasanya Anes melakukan seperti apa gitu? Saya melakukan relax dengan tarik nafas Pak, seperti ini. Kan Sampai 3 kali. sampai 3 kali. Tapi namun hasilnya nihil, nol besar. Berarti itu nggak ada membuahkan hasil Iya, gitu Pak. kan. Nah, itu salah satu gitu cara membuat Anes supaya lebih menghilangkan lah sebuah kecemasan pada diri sendiri. Iya. Nah di situ tadi Anes mengatakan Anes itu takut dan cemas kepada orang tua jika nilai Anes itu rendah gitu kan dibandingkan sama nilai kawan-kawan yang lainnya gitu. Nah salah satu Anes di proses pembelajaran itu serius nggak gitu? Bapak tanya sama Anes. Serius kok Pak? Serius. Serius sekali. Masalah tugas mengumpulkan nggak? Sering. Saya mengumpulkan. Nah itu kan di situ ada kemauan si Anes gitu kan, ada kemauan untuk belajar. Berarti ada suatu pencapaian akan dilakukan untuk diri Anes, baik itu cita-cita Anes gitu kan. Yep. Nah Anes ini boleh kalau boleh bapak tahu Anes ini cita-citanya apa gitu? Jadi orang yang sukses Pak. Ya jadi orang sukses. Nah itu kan Anes menjadi orang yang sukses. Tapi kalau Anes jika proses pembelajaran itu lancar, tugas mengumpulkan, terus di proses pembelajaran juga aktif gitu, tiba-tiba di ujian tiba-tiba Anes cemas karena ada Anes mengatakan sama bapak tadi sakit, ada demam gitu kan. Iya. Nah itu salah satu faktor dari kecemasan itu gitu, itu yang menyebabkan. Nah gimana caranya solusi kita untuk itu? Nah bapak pernah juga mengkonselingi klien bapak yang datang sama bapak itu kecemasan jika dia dimarahi sama orang tuanya. Nah disitu bapak jadi Anes tetap semangat untuk melanjutkan selesaikan tugas-tugas itu, selesaikan masa pendidikan. Biasanya cemas, tolong ditingkatkan lagi keseriusannya di situ ya. Iya Pak. Tetap semangat Anes. Iya Pak. Nah jadi bapak bertanya kepada Anes apa yang Anes rasakan sama konseling ini. Alhamdulillah setelah menjalani konseling ini saya cukup reda Pak. Lega rasanya. Cukup lega daripada yang biasanya. Iya Pak. Jadi Udah keluar unek-unek. oke, kita lanjutkan ya. Nah mengingat waktu udah sedikit malam gitu kan, Iya. bapak ada juga keperluan bersama kawan-kawan bapak gitu. Jadi jika besok atau kapan-kapan lah Anes masih ragu, ada juga yang disampaikan kepada bapak, silakan Anes datang kepada bapak gitu. Iya. Bapak membuka pintu lebar rumah ini buat Anes. Terima gitu ya. kasih Pak. Oke, kita sudahi sampai di sini ya. Iya. Semoga Anes hati-hati di jalan, Terima jaga kasih, Pak. kesehatan ya sama-sama. Mohon pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.